Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-11 pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di pertemuan ke-11 ini kita masih membahas terkait dengan proses costing sama seperti pertemuan ke-9 dan ke-10. Nah, di mana dalam pertemuan ke-9 itu kita telah membahas soal terkait dengan isu-isu utama proses costing nomor 1 dan 2. Nah, kalau di pertemuan ke-10 itu kita telah membahas yang isu utama proses costing nomor 3, di mana terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode dengan menggunakan metode weighted average dengan FIFO. Nah, untuk ke pertemuan 11 ini kita membahas isu utama proses costing nomor 4 sampai 7 ya. Jadi kita membahas 4 perlakuan atas produk hilang, unit loss, lalu yang kelima terdapat sejumlah produk yang rusak, lalu yang keenam perlakuan atas produk cacat, yang ketujuh tambahan bahan baku pada departemen lanjutan. Jadi ini yang akan kita bahas ya di pertemuan ke-11. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, untuk isu dari proses costing, yang keempat, yang kelima, dan keenam, nah kita harus mengetahui teorinya dulu. Bagaimana perlakuan atas produk hilang atau unit loss, lalu perlakuan atas sejumlah produk yang rusak atau spoiled product, dan perlakuan terhadap produk cacat atau defective product. Nah, yang pertama kita bahas yaitu perlakuan atas produk hilang atau unit loss, di mana merupakan sejumlah bahan yang menyusut atau memuai yang disebabkan oleh proses produksi atau sifat alami dari bahan. Contohnya, tepung, gas, garam, gula. Nah, produk hilang terdapat saat awal proses, lalu yang B saat atau sepanjang proses, lalu yang ke C itu akhir proses. Nah, untuk kalkulasi harga pokok produk hilang hanya diakui awal dan akhir proses. Jadi ini untuk perlakuan produk hilang awal proses. Produk hilang awal proses itu tidak menyerap biaya produksi karena baru diproduksi sudah hilang. Tidak dihitung dalam unit equivalent atau UE. Nah, jika terdapat produk hilang dalam awal proses di departemen lanjutan, maka harga pokok yang diterima dari departemen sebelumnya harus disesuaikan. Lalu perlakuan untuk produk hilang akhir proses, di mana produk hilang dianggap menyerap biaya produksi, sehingga perhitungan dalam UE itu untuk metode weighted average, di mana produk hilang akhir itu akan ditambahkan di perhitungan UE baik di weighted average maupun di FIFO. Jadi ditambahkan ya. Jadi tambahkan produk hilang akhir. Lalu harga pokok produk hilang akhir harus dihitung karena akan menyesuaikan harga pokok produk setelah ditransfer. Penyesuaian harga pokok dilakukan pada departemen di mana produk hilang ditemukan. Lalu yang kedua, perlakuan atas produk rusak atau spoiled unit, di mana produk selesai dengan ukuran mutu di bawah standar mutu yang ditetapkan. Jika diperbaiki, maka biaya perbaikannya lebih besar dari manfaat atas perbaikan. Maka dari itu, perlakuan akuntansi untuk produk rusak, di mana produk rusak menelan biaya produksi, maka harus diperhitungkan dalam unit ekuivalen dan perlu dihitung harga pokok produk rusak dengan perlakuan mirip dengan produk hilang akhir gitu. Nah, kondisi produk rusak bisa dikategori yang pertama normal. Jika normal, produk rusak yang masih berada dalam batas toleransi, maka harga pokok produk rusak akan menyesuaikan harga pokok produk rusak yang ditransfer. Nah, jika abnormal,
produk rusak di luar batas toleransi, maka harga pokok produk rusak abnormal dianggap sebagai kerugian disajikan dalam laporan laba rugi pada kelompok beban lain-lain. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, itu perlakuan atas produk cacat atau defective product, di mana produk selesai dengan ukuran mutu di bawah yang distandarkan. Jika diperbaiki, maka manfaat atas perbaikannya lebih besar dari biaya perbaikan. Jadi lebih baik diperbaiki atas perlakuan terhadap produk cacat. Nah, jika terdapat produk cacat, lazimnya produk ini akan diperbaiki sehingga perlu diperhitungkan adalah biaya atas perbaikan produk cacat. Seluruh biaya tersebut akan menambah biaya produksi periode berjalan. Nah, kita masuk saja ke contoh soalnya. Ini PT Bertindo mengelola produk menjadi 2 departemen produksi, yaitu Departemen Mixing dan Departemen Finishing. Berikut data selama bulan Oktober 2016. Persediaan barang dalam proses awal untuk Departemen Mixing ada 100 unit, lalu untuk Departemen Finishing itu ada 150 unit. Nah, tingkat penyelesaian dari PDP awal itu untuk Departemen Mixing ada 90%, 60%, dan 70% untuk biaya BBL, BTKL, dan BOP. Begitu juga dengan Finishing itu ada 80%, 70%, dan 40% tingkat penyelesaian PDP awal. Lalu produk masuk dalam proses di Departemen Mixing ada 5.000 unit. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing itu ada 4.900 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang ada 4.930 unit. Lalu PDP akhir itu di mixing ada 100 unit, di finishing ada 100 unit juga. Tingkat penyelesaian PDP akhir untuk BBL, BTKL, dan BOP di Departemen Mixing ada 100%, 80%, dan 90%. Kalau di Departemen Finishing ada 100%, 60%, dan 80% tingkat penyelesaian dari PDP akhir. Nah, terdapat informasi terkait dengan produk hilang akhir itu 60 unit, lalu produk rusak ada 40 unit, lalu produk hilang cacat awal. Nah, produk hilang akhir dan produk rusak itu terjadi di Departemen Mixing. Nah, kalau di produk hilang awal itu terjadi di Departemen Finishing sebesar 20 unit. Lalu produk cacat itu terdapat di Departemen Finishing sebanyak 10 unit. Nah, harga pokok PDP awal, jadi harga produk selesai dari Departemen Mixing itu ada 32.600 di Departemen Finishing. Lalu bahan baku langsung untuk Departemen Mixing itu ada 6.000. Lalu di Departemen Finishing ada 7.500. Biaya tenaga kerja langsung itu ada di Departemen Mixing ada 3.000, lalu di Departemen Finishing ada 7.300. BOP untuk harga pokok PDP awal di Departemen Mixing ada 3.200, di Departemen Finishing ada 5.600. Nah, beban produksi periode ini untuk bahan baku langsung di Departemen Mixing ada 300.600, di Departemen Finishing ada 246.500. Lalu biaya tenaga kerja periode ini di mixing ada 250.000, di Departemen Finishing ada 147.150. Nah, biaya overhead periode ini di Departemen Mixing ada 200.400, di Departemen Finishing ada 99.400. Nah, biaya perbaikan produk cacat, nah karena produk cacat itu ada di Departemen Finishing sehingga biaya perbaikan produk cacat itu dibebankan di Departemen Finishing. Nah, jadi biaya bahan bakunya itu ada 1.000, lalu biaya tenaga kerja langsungnya ada 800, lalu biaya overheadnya ada 400. Nah, diminta buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang kedua, buatlah jurnal untuk transaksi berikut.
Jadi yang dibahas di sini itu cuma yang A doang. Yang B itu dapat dibuat sendiri ya. Di mana nama jurnalnya itu sama, hanya nominalnya saja yang berbeda. Gitu ya. Jadi kita bahas yang A, buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Kita jawab dengan membuat diagram arus persediaan dulu. Nah, yang pertama itu ada departemen missing, di mana terdapat PDP awalnya sebesar 100 unit. Soal ada 100 unit dengan tingkat penyelesaian PDP awalnya 90%, 60%, dan 70%. Nah, persediaan masuk dalam proses di departemen missing ada 5.000 unit. Lalu terdapat informasi produk kilang akhir itu 40 unit. Produk kilang akhir ada 60 unit. Ada 60 unit. Lalu produk rusak itu ada 40 unit. Nah, produk dalam proses belum selesai itu ada 100 unit di soal juga. Ini 100 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 80%, dan 90%. Ini ya. Nah, di departemen mixing ini, di mana diketahui PDP awalnya 100 unit, lalu persediaan masuk dalam proses itu 5.000 unit. Sehingga totalnya di departemen mixing terdapat persediaan sebanyak 5.100 unit. Nah, setelah diproses 5.100 unit ini, terdapat produk hilang akhir sebanyak 60 unit dan produk rusak sebanyak 40 unit. Berarti 60 ditambah 40 sama dengan 100 unit, berarti dikurangkan yang berhasil diproses. Jadi 5.100 dikurangi dengan 100 unit, hasilnya 5.000. Jadi 5.000 ini yang berhasil diproses di departemen missing. Tetapi masih terdapat produk yang belum selesai atau persediaan barang dalam proses akhir itu sebesar 100 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 80%, dan 90%. Nah, jadi yang 5.000 unit itu dikurangi dengan 100 unit yang belum selesai, hasilnya 4.900 unit yang benar-benar telah selesai dan tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Sehingga 4.900 inilah yang ditransfer ke departemen finishing. Nah, di departemen finishing itu terdapat persediaan barang dalam proses awal 150 unit, lalu ditambah dengan 4.900 unit. Hasilnya itu 5.050 unit. Nah, terdapat produk hilang awal, berarti dikurangi 20 unit. Hasilnya 5.030 unit. Nah, produk cacat ini, karena produk cacat ini biaya perbaikan itu lebih kecil dibandingkan dengan dibandingkan dengan manfaatnya apabila telah berhasil diperbaiki, sehingga produk cacat ini diperbaiki karena manfaat diperbaiki lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, sehingga produk cacat ini 10 itu nggak berpengaruh dari yang telah kita cari tadi, dari 5.030 itu. Nah, 5.030 yang telah berhasil dibuat di departemen finishing, nah tetapi masih ada yang belum selesai, sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 60%, dan 80%. Sehingga 5.030 dikurangi dengan 100 unit, hasilnya 4.050
4.930 unit. Nah, 4.930 unit inilah yang di transfer ke gudang barang jadi, di mana 4.930 unit ini merupakan produk yang langsung baik sebesar 4.920 dan 10 produk cacat yang diperbaiki. Jadi gitu ya. Alur dari persediaan dari departemen mixing ke departemen finishing, lalu dari departemen finishing ke gudang barang jadi. Selanjutnya, setelah kita membuat alur persediaan, kita buat UE-nya. Nah, karena adanya produk hilang akhir, produk rusak di departemen mixing, lalu di departemen finishing itu ada produk hilang awal dan produk cacat, sehingga dalam cari UE-nya itu juga berbeda rumusnya. Nah, kita cari di departemen mixing dulu, untuk UE FIFO. Jadi sama dengan, untuk UE FIFO itu rumusnya sama yang ini, produk selesai ditransfer ditambah buka kurung PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dengan PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Ini kan rumus normal dari UE FIFO. Tetapi karena ada produk hilang akhir dan produk rusak, jadi ditambahkan dengan produk hilang akhir tambah produk rusak. Seperti itu ya rumusnya. Jadi kita cari departemen mixing. Untuk UE biaya bahan baku langsung sama dengan 4.900 ditambah dengan PDP akhir itu 100 unit dikali tingkat penyelesaian 100%. Itu tutup kurung dikurangi dengan buka kurung itu PDP awal 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 90%, lalu ditambah dengan produk hilang akhir itu 60 unit, ditambah juga dengan produk rusak sebanyak 40 unit. Hasilnya UE BBL itu 5.010. Nah, untuk UE BTKL dan UE BOP itu juga sama ya angkanya, kecuali tingkat penyelesaiannya. Ini tingkat penyelesaiannya berbeda. Selebihnya sama angkanya. Jadi UE BTKL itu didapatkan sebesar 5.020, UE BOP juga 5.020. Kita lanjut ke UE FIFO untuk departemen finishing. Jadi, karena di departemen finishing itu terdapat produk hilang awal dan produk cacat, itu juga di mana terdapat tidak adanya perubahan di dalam mencari UE. Di mana di sini nih, dilihat di produk hilang awal, kita lihat di teorinya, produk hilang awal. Nah, itu tidak dihitung dalam UE. Berbeda jika produk hilang akhir proses itu diperhitungkan di dalam UE. Itu ya, diperhitungkan dalam UE. Sehingga kan yang produk hilang akhir proses itu kan berada di departemen mixing, sehingga berpengaruh terhadap UE. Tetapi di departemen finishing itu terdapat produk hilang awal proses, sehingga UE-nya nggak berpengaruh. Jadi rumus UE-nya tetap seperti UE FIFO biasa. Jadi sama dengan produk selesai ditransfer ditambah buka kurung PDP akhir kali tingkat penyelesaian, tutup kurung dikurangi buka kurung PDP awal dikali tingkat penyelesaian tutup kurung. Nah, jadi untuk UE BBL di departemen finishing sama dengan, jadi yang berhasil ditransfer itu ada ini 4.930 unit ditambah dengan PDP akhirnya itu ada 100 unit dikali tingkat penyelesaiannya 100% dikurang PDP awalnya itu 150 unit dikali tingkat penyelesaiannya 80%.
Nah, sama dengan 4.910. Nah, untuk UE BTKL dan UE BOP itu sama juga mencarinya. Perbedaannya di sini angka untuk tingkat penyelesaian, baik PDP akhir dan PDP awalnya itu yang berbeda. Sehingga hasilnya juga berbeda. Untuk UE BTKL itu 4.885, lalu untuk UE BOP itu 4.950. Gitu ya. Kita masuk ke laporan harga pokok produksi. Jadi kita buat judulnya nama perusahaan PT Bertindo, lalu laporannya nama laporan harga pokok produksi Departemen Mixing menggunakan Vivo. Periodenya untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2016. Nah, A data produksi. Jadi yang pertama produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 90%, 60%, lalu 70% itu ada 100 unit. Itu dapat dilihat di bagan ya. Ini maupun di soal ada 100 unit dengan tingkat penyelesaian yang ini. Lalu persediaan masuk dalam proses ada 5.000 unit. Jadi totalnya yang bisa diproses itu sebanyak 5.100 unit. Lalu, di mana diketahui di sini produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing itu sebesar 4.900 unit. Itu didapatkan angkanya dari yang 5.100 ini itu dikurangi dengan produk hilang akhir, lalu dikurangi juga dengan produk rusak 40 dan 60-an, lalu dikurangi dengan produk dalam proses akhir itu 100 unit. Hasilnya yang berhasil ditransfer itu sebesar 4.900 unit. Nah, sehingga kita masukkan produk hilang akhirnya itu ada 60 unit, lalu produk rusak normal itu ada 40 unit, lalu produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 80%, dan 60% produk yang belum selesai itu sebesar 100 unit. Nah, jika ini dijumlahkan, hasilnya sama sebesar 5.100 unit, begitu ya. Selanjutnya B, biaya yang dibebankan. Nah, total biaya, jadi yang pertama itu biaya PDP awal, total biaya itu didapatkan dari soal, kita lihat ya. Nih, didapatkan dari soal, ini. Harga PDP awal, itu untuk mixing, Departemen Mixing, jadi 6.000 ditambah dengan 3.000, ditambah dengan 3.200, hasilnya itu 12.200. Nih. Jadi 12.200 biaya PDP awal. Dengan UE-nya nggak ada, cost per unitnya juga tidak ada. Lalu yang B2 itu ada beban produksi untuk periode ini. Jadi bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP-nya itu didapatkan dari soal juga untuk Departemen Mixing. Ini angkanya dari soal ya, yang ini. Ini beban produksi periode ini, bahan baku langsung 300.600, biaya tenaga kerja langsung 250.000, biaya overhead 200.400 untuk beban produksi periode ini. Ini dipindahkan ke laporan harga pokok produksi Departemen Mixing. Udah, setelah itu kita pindahkan UE yang telah kita cari di awal tadi. Untuk bahan baku langsung UE di Departemen Mixing ini setelah kita cari ada 5.010, lalu untuk BTKL ada 5.020, untuk BOP juga ada 5.020. Ini yang kita pindahkan ya sini. Udah, setelah itu kita cari cost per unit per masing-masing beban. Untuk biaya bahan baku langsung, cost per unitnya itu total biaya 300.600, itu dibagi UE 5010, totalnya 60. Nah, begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung dan BOP itu cara-caranya total biaya atau beban produksi dibagi dengan UE. Jadi untuk biaya tenaga kerja langsung
cost per unitnya itu 49,8. Untuk BOP itu cost per unitnya 39,92. Setelah itu kita jumlahkan semua cost per unit di masing-masing biaya. 60 tambah 49,8 tambah 39,92 hasilnya 149,72. Nah, begitu juga dengan total biaya itu dijumlahkan semuanya 12.200 ditambah 300.600 tambah 250.000 tambah 200.400 hasilnya 763.200. Jadi 763.200 itu harus sama hasilnya dengan C1 ditambah dengan C2. Selanjutnya kita masuk ke biaya yang diperhitungkan. Untuk Vivo kan ada 3 kelompok untuk biaya produk yang ditransfer ke departemen finishing sebesar 4.900 unit ini. Nah, di mana biaya PDP awal untuk 100 unit itu didapatkan dari sini, 12.200 dipindahkan aja. Lalu untuk tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk tambahan biaya PDP awal, itu untuk bahan baku langsung sebanyak 100 unit dikali dengan berapa sih tingkat penyelesaian harus diselesaikan di bulan sekarang, berarti selisihnya 100% dikurangi dengan 90% jadi 10% kali dengan cost per unit di bahan baku langsung yaitu 60, hasilnya sama dengan 600. BTKL juga begitu, sama dengan 100 unit untuk PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian yang harus diselesaikan sekarang, berarti 100% dikurangi dengan 60%, hasilnya 40%, dikali dengan cost per unit di biaya tenaga kerja langsung yaitu 49,8, hasilnya 1992. Nah, untuk BOP sama dengan PDP awalnya sebanyak 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaian yang harus diselesaikan di periode ini, berarti 100 dikurangi dengan 70%, berarti 30%, dikali dengan cost per unit BOP 39,92, hasilnya 1.197,6. Nah, dijumlahkan ketiga biaya ini hasilnya 3.789,6. Nah, lalu biaya produk untuk periode ini. Jadi untuk periode ini di mana 4.900 dikurangi dengan PDP awal 100 unit, berarti 4.800 unit dikali dengan nih total cost per unit keseluruhan 149,72, hasilnya 718.656. Nah, setelah kita jumlahkan semuanya, yang ini tiga kelompok biaya produk yang ditransfer ke departemen finishing, sehingga dijumlahkan menjadi biaya produk yang ditransfer ke departemen finishing sebelum disesuaikan, di mana sebelum disesuaikan sebesar 734.645,6. Nah, adanya penyesuaian karena terdapat produk hilang akhir dan biaya produk rusak normal. Nah, jadi di sini kita sesuaikan biaya produk hilang akhir ada 60 unit, kan? 60 unit dikali dengan cost per unit dari total keseluruhan 149,72, hasilnya sama dengan 8.983,2. Lalu penyesuaian biaya produk rusak normal yaitu 40 unit yang rusak dikali dengan total cost keseluruhan per unit 149,72, hasilnya 5.988,8, dijumlahkan ini A dan B yaitu 14.972. Jadi berikut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya produk hilang akhir dan biaya produk rusak normal. Nah, setelah itu 734.645,6 itu ditambahkan dengan 14.972, itu hasilnya menjadi biaya produk yang ditransfer ke departemen finishing setelah disesuaikan, itu sebesar 749.617,6. Nah, inilah yang biaya yang akan ditransfer ke departemen finishing. Setelah itu C2
itu biaya atas produk dalam proses akhir atas produk yang belum selesai di departemen mixing itu sebanyak 100 unit. Untuk bahan baku langsung itu sama dengan 100 unit dikali tingkat penyelesaian, itu ada 100% dikali dengan cost per unit di bahan baku langsung 60, hasilnya 6.000. Lalu BTKL itu juga sama dengan 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 80%, ini dikali dengan cost per unit di biaya tenaga kerja langsung 49,8 sama dengan 3.984. Nah, begitu juga dengan BOP sama dengan 100 unit. Ini produk dalam proses akhir yang belum selesai dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu 90% dikali cost per unit di BOP 39,92. Hasilnya itu 3.592,8. Nah, jadi total biaya yang diperhitungkan yang ini ditotalkan hasilnya 13.576,8. Jadi C1 tambah C2 hasilnya itu 763.194,4. Nah, ini dibandingkan dengan ini hasilnya nggak berbeda jauh ya. Ini sebenarnya sama jika kita memakai koma dengan banyak gitu. Ini karena ambil komanya sedikit, makanya hasilnya tidak sama ya dengan ini. Tetapi sebenarnya hasilnya sama jika misalnya ini kita kalikan di belakang komanya itu lebih banyak, sehingga nanti itu hasilnya pasti sama dengan yang ini. Itu ya. Kita lanjut ke laporan harga pokok produksi di Departemen Finishing. Nah, sama kita buat nama perusahaannya PT Bertindo, lalu nama laporan harga pokok produksi Departemen Finishing dengan menggunakan FIFO. Periodenya untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2016. Nah, yang A, data produksi. Jadi produk dalam proses awal itu tingkat penyelesaiannya 80%, 70%, dan 40% itu dapat kita lihat di diagram maupun di soal itu sebanyak 150 unit. Lalu produk masuk dalam proses dari Departemen Mixing itu sebesar 4.900 unit. Hasilnya 150 unit ditambah dengan 4.900 unit, hasilnya 5.050 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang itu sebanyak 4.930 unit yang terdiri dari dimana telah baik dari awal itu sebanyak 4.920, lalu ada produk cacat yang telah berhasil diperbaiki sebanyak 10 unit. Lalu terdapat produk hilang awal 20 unit. Lalu terdapat produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 60%, dan 80% sebanyak 100 unit. Totalnya ini sama 5.050 unit. Itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke B, biaya yang dibebankan. Jadi terkait biaya yang dibebankan, B1 itu seperti yang diketahui bahwa di dalam metode FIFO itu biaya persediaan dalam proses awal itu harus dipisahkan dengan beban produksi untuk periode ini. Sehingga yang satu ini biaya PDP awal ini merupakan total biaya yang didapatkan dari soal 53.000. Kita lihat ya di Departemen Finishing. Yang ini kita lihat. Nih, semua ini kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan 32.600 ditambah dengan 7.500 ditambah dengan 7.300 ditambah 5.600 sama dengan 53.000. Ya, ini yang dijumlahkan.
Nah, ini yang biaya PDP awal 53.000. Nah, UE-nya itu di strip, unit per cost-nya cost per unitnya juga di strip di sini. Lalu yang kedua, B2 itu ada beban produksi untuk periode ini. Nah, ini ada biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing sebelum penyesuaian karena terdapat produk hilang awal sehingga harus disesuaikan. Ini. Jadi biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing sebelum penyesuaian, di mana harus disesuaikan dulu dengan biaya produk yang hilang awal gitu ya. Jadi total biayanya kita lihat di sini. Ini kita dapat lihat ya. Ini dari C1 dari laporan harga pokok produksi Departemen Mixing. Nih, kita lihat C1-nya jadi sebesar 749.617,6. Ini yang kita pindahkan di sini. Lalu UE berarti produk yang diterima dari Departemen Mixing sebanyak nih 4.900 unit. Jadi UE-nya 4.900 unit. Nah, ketika dibagi yang ini 749.617,6 bagi 4.900 cost per unitnya jadi 152,983. Nah, ini perlu disesuaikan dengan biaya produk hilang. Yang disesuaikan itu UE-nya. Jadi ada produk yang hilang di awal. Jadi kita kurangkan 20. Jadi yang total biayanya ini tetap ini ya. Ini total biayanya 749.617,6 lalu dibagi dengan 4.900 dikurangi dengan 20 jadi 4.880. Nah, ini ya, ini biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing setelah penyesuaian. Jadi ini dibagi total biaya yang ini dibagi dengan yang ini hasilnya 153,610. Udah ya, kita lanjut. Di bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung. Itu ada, kita lihat di soal. Bahan baku langsung di Departemen Finishing. Itu ada 246.500. Nah, karena di Departemen Finishing itu ada biaya perbaikan produk cacat. Jadi yang nih 246.500 ditambah dengan 1.000. Jadi ditambahin dengan biaya perbaikannya ya. Jadi ditambahkan hasilnya 247.500. Ini 247.500. Nah, UE-nya itu dapat kita lihat di yang kita cari di awal. Ini UE untuk Departemen Finishing 4.910. Setelah itu kita cari cost per unit dari bahan baku langsung itu 50,407. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung itu kita lihat di soal berapa. Itu sama cara carinya dengan bahan baku langsung ya. Nih, kita lihat biaya tenaga kerja langsung untuk di finishing itu ada sebanyak 147.150. Nah, ditambah adanya biaya perbaikan produk cacat, ditambah dengan ini. Jadi ini ditambah 147.150 ditambah dengan 800, hasilnya 147.950. Tuh ya. Ini. Nih. Ini ya. Terus dibagi dengan UE. UE-nya yang telah kita cari juga. UE yang telah kita cari untuk BTKL itu 4.885. Nah, dibagi dengan ini. Hasilnya, cost per unitnya untuk biaya tenaga kerja langsung itu 30,287. Lanjut untuk biaya BOP itu kita lihat juga di soal ditambahkan dengan biaya perbaikannya. Ini ada
di departemen finishing itu ada 99.400 ini ya. Nah, ditambahkan dengan biaya perbaikan atas produk cacat jadi yang dikenakan itu biaya overheadnya sebanyak 400. Jadi 99.400 ditambah dengan 400 jadi 99.800. Itu ya total biayanya. Nih, 99.800. Dibagi dengan UE-nya. UE-nya ini. Yang telah kita cari juga UE BOP di departemen finishing ada 4.950. Jadi hasilnya cost per unit untuk BOP 20,162 gitu ya. Selanjutnya itu kita jumlahkan total biaya yang dibebankan. Jadi kita jumlahkan yang B1 dengan B2. Jadi ini yang dijumlahkan ini ya, ini. Lalu pastinya yang biaya produk yang diterima dari departemen missing setelah penyesuaian. Ini yang dijumlahkan ya. Jadi setelah penyesuaian dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Jadi semua ini yang dijumlahkan. Yang ini. Jadi yang di hurufnya ditebalkan itu yang dijumlahkan ya. Jadi jangan sampai salah penjumlahannya. Jangan sampai yang ini yang dijumlahkan, tapi yang harus biaya produk yang diterima dari departemen missing setelah penyesuaian gitu ya. Jadi kita tambah 53.000 ditambah dengan 749.617 lalu ditambah dengan 247.500 ditambah dengan 147.950 ditambah dengan 99.800. Hasilnya sama dengan 1.297.867,6 itu ya. Nah, untuk cost per unitnya sendiri itu yang ini yang dijumlahkan ini ya. 153,610 lalu ditambahkan dengan 50,407 lalu ditambahkan dengan 30,287 lalu ditambahkan dengan 20,162 ya. Hasilnya cost per unitnya 254,466. Jadi di sini ditekankan lagi yang dijumlahkan bukan yang ini ya, bukan yang biaya produk yang diterima dari departemen mixing sebelum penyesuaian, tapi yang dijumlahkan setelah penyesuaiannya dengan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP gitu ya. Nah, next kita masuk ke yang ke C, biaya yang diperhitungkan. Jadi untuk metode FIFO itu untuk C1 itu ada 3 kelompok yang akan dicari. Yang pertama yaitu biaya PDP awal. Jadi yang kita bahas dulu C1, biaya produk yang ditransfer ke gudang itu kan 4.950 unit. Nah, kelompok yang pertama kita cari itu biaya PDP awal sebanyak 150 unit. Itu total biayanya ini dari 53.000 kita pindahkan saja ke sini. Lalu yang kedua, ada tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Jadi di mana PDP awal 150 unit itu pada periode sebelumnya itu tingkat penyelesaiannya hanya 80%, 70%, dan 40%. Nah, kalau di periode ini berarti kita harus menyelesaikannya sampai 100%. Nah, berapa sih selisih yang harus dikerjakan?
Jadi di sini BBL untuk bahan baku langsung itu persediaan dalam proses awal itu 150 unit dikali berapa sih yang harus kita kerjakan di periode ini, berarti 100% dikurangi dengan yang telah dikerjakan itu 80%, jadi 20%, dikali dengan cost per unit dari bahan baku langsung yang ini 50,407. Hasilnya sama dengan 1512,21. Lalu selanjutnya untuk BTKL sama dengan 150 unit yang merupakan PDP awal dikali dengan 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaian periode tahun lalu 70%. Jadi hasilnya 30%. Jadi 30% yang harus disiapkan sekarang kali dengan cost per unit di BTKL 30,287. Ya, 30,287 hasilnya sama dengan 1362,915. Lalu kita cari yang BOP sama dengan 150 unit dikali tingkat penyelesaian periode ini, berarti 100% dikurangi 40%, hasilnya 60% dikali cost per unit di BOP, yang ini 20,162, sama dengan 1814,56. Nah, dijumlahkan ini semua tambahan biaya yang diserap bulan sekarang untuk menyelesaikan PDP awal itu sebesar 4.689,705. Lalu yang ketiga itu ada kita mencari biaya produk untuk periode ini. Jadi yang biaya produk yang ditransfer ke gudang kan 4.950. Nah, kita udah cari yang 150 unitnya. Berarti selisihnya 4.950 unit dikurangi dengan 150 unit. Selisih dari ini, nah itu yang kita cari dikalikan dengan total semua cost dari biaya ini 254,466 gitu ya. Dikalikan hasilnya jadi 1.216.347,48. Nah, C1 ini semua C1 biaya komponen yang ini itu dijumlahkan. Jadi yang 53.000 ditambah dengan 4.689.705 ditambah dengan 1.216.347,48. Hasilnya menjadi biaya produk yang ditransfer ke gudang. Jadi 1.274.037,185 ya. Selanjutnya kita cari yang C2. Itu biaya atas produk dalam proses akhir. Jadi biaya yang belum selesai di departemen finishing, berarti sebanyak 100 unit. Jadi biaya produk yang diterima dari departemen mixing itu sendiri ada 100 unit dikali dengan yang nih, cost per unit dari biaya produk yang diterima dari departemen mixing setelah penyesuaian. Ingat ya, setelah penyesuaian. Yang di nih. Yang dipakai di sini. Jadi di sini setelah penyesuaian. Ingat yang dipakai setelah penyesuaian. Ya. Udah sama dengan 15.361. Lalu untuk BBL itu sama dengan 100 unit dikali tingkat penyelesaiannya. Ini tingkat penyelesaiannya 100%. Dikali dengan cost per unitnya itu 50,407. Dari sini 50,407 hasilnya 5040,7. Nah, untuk BTKL sama dengan 100 unit PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya 60%, yang ini 60% dikali dengan cost per unit dari BTKL 30,287, hasilnya sama dengan 1817,22. Lalu untuk BOP sama dengan 100 unit dikali tingkat penyelesaiannya itu 80%. Lalu dikali dengan cost per unitnya 20,162. Hasilnya 1612,96. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua yang ada di komponen C2 ini. Kita jumlahkan yang ini. Hasilnya menjadi total biaya yang diperhitungkan. Ini 23.831,88 gitu ya. Jadi kita jumlahkan C1 dan C2, hasilnya menjadi ini, kita jumlahkan C1 yang ini dengan C2, hasilnya menjadi 1.297.869,05. Jadi sebenarnya
total biaya yang ini harus sama dengan yang ini. Tapi karena ini ada di belakang komanya banyak, jadi terdapat perbedaan sedikit. Kalau misalnya dicari dengan Excel, itu pasti hasilnya sama. C1 tambah C2, hasilnya itu sama dengan yang ini. Yang total biaya ini. Itu cara memastikan pencarian kita itu telah benar gitu ya. Jadi ini untuk laporan harga pokok produksi Departemen Finishing. Ini ya. Nih. Dirasa cukup sekian bahan materi kita di pertemuan ke-11 ini. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.